Halo para pendengar setia cerita bayangan malam, siapkan dirimu. Malam ini, tirai kegelapan akan tersingkap, dan kita akan menyelami sebuah kisah yang jauh lebih kelam dari yang pernah kalian bayangkan. Lupakan sejenak dunia nyata, karena di hadapanmu kini terbentang sebuah narasi yang akan menghantui setiap sudut pikiranmu. Bersiaplah untuk episode spesial kami, yang akan membawa kalian ke jantung kengerian di sebuah puri tua di Jawa Timur, dalam kisah yang kami beri judul, Puri Angker Laraswati, kisah cinta tragis berujung kutukan abadi. Dengarkan baik-baik, karena di balik setiap bisikan angin dan bayangan yang menari, tersembunyi sebuah rahasia yang mungkin takkan pernah membiarkanmu tidur tenang lagi. Mentari sore memancarkan cahaya jingga keemasan di atas persawahan hijau membentang luas, saat mobil jeep sewaan yang kutumpangi melintasi jalan berliku menuju desa bayangan. Namanya saja sudah mengandung firasat buruk, bukan? Hawa panas tropis yang seharusnya terasa di Jawa Timur, entah mengapa, terasa dingin di sini, membawa serta aroma tanah basah dan sesuatu yang lebih busuk, seperti bunga bangkai yang mekar di kegelapan. Aku, Bima, seorang jurnalis investigasi dengan reputasi yang dibangun di atas reruntuhan kasus-kasus aneh, tidak pernah menyangka akan terjebak dalam pusaran misteri sekelam ini. Tujuan utamaku, menyelidiki rumor-rumor yang beredar tentang Puri Angker, sebuah bangunan kolonial tua yang konon dihuni arwah gentayangan. Warga desa setempat menjulukinya, Puri Senyap, dan desas-desus tentang orang hilang tanpa jejak dan peristiwa-peristiwa aneh yang tak masuk akal telah lama beredar, namun tak pernah ada bukti konkret yang bisa kupatahkan atau kuungkap. Setibanya di sana, suasana desa terasa mencekam. Rumah-rumah kayu tua berjajar rapat, dengan jendela-jendela kosong yang seperti mata tak bernyawa mengawasiku dari balik kegelapan senja. Tidak ada anak-anak bermain riang di halaman, tidak ada tawa atau obrolan santai yang biasa ku dengar di pedesaan Indonesia. Hanya keheningan yang menyesakkan, sesekali dipecahkan oleh lolongan anjing yang panjang dan melengking dari kejauhan, seolah meratap pada nasib yang tak terelakkan. Warga yang kutanyai hanya menunduk, gemetar, dan menunjuk ke arah bukit di ujung desa dengan jari-jari kaku. Di sanalah, menjulang tinggi di antara pepohonan rimbun yang meranggas, tampak siluet kelam Puri Angker. Dindingnya yang usang ditumbuhi lumut tebal, atapnya yang sebagian besar telah runtuh seperti gigi-gigi tua yang ompong, menciptakan gambaran yang mengerikan. Sebuah aura dingin terpancar dari sana, begitu pekat hingga terasa menusuk kulit, seolah menarikku masuk ke dalam pelukannya yang mematikan. Aku tahu, begitu aku melangkahkan kaki ke dalam puri itu, tidak ada jalan kembali. Tak ada harapan untuk keluar tanpa luka, atau bahkan mungkin, tanpa nyawa. Malam pertama di desa itu adalah siksaan yang tak berkesudahan. Angin berdesir melalui celah-celah jendela penginapan reotku, membawa serta bisikan-bisikan aneh yang entah nyata atau hanya imajinasiku yang mulai rusak. Suara desis, helaan napas berat, dan sesekali, tawa pelan yang dingin, seolah mengelilingi kamarku. Aku memejamkan mata erat-erat, berusaha mati-matian untuk tidur, namun bayangan-bayangan menari di benakku, sosok tak berbentuk yang melayang tanpa suara di koridor kosong Puri Angker, wajah-wajah pucat yang muncul di balik tirai jendela. Pagi harinya, dengan kantung mata menghitam dan saraf yang menegang, aku memutuskan untuk langsung menuju ke sana. Jalan setapak menuju puri itu sempit, tertutup rimbunan ilalang tinggi yang seolah menolak siapapun mendekat, seolah alam sendiri enggan mendekati tempat terkutuk itu. Setiap langkah terasa berat, seperti ada beban tak terlihat yang menahan kakiku. Semakin dekat, udara terasa semakin dingin, meskipun matahari bersinar terik di atas kepala, cahayanya seolah enggan menembus aura suram puri. Gerbang besi tua, berkarat dan berdecit mengerikan saat kudorong, terbuka perlahan dengan suara melengking yang menusuk telinga. Di halaman depan, patung-patung malaikat tanpa kepala dan ukiran iblis yang retak bertebaran acak di antara rerumputan liar, seperti saksi bisu dari kengerian masa lalu yang tak terkatakan. Pintu utama puri terbuka sedikit, menganga seperti mulut gua yang gelap, mengundangku masuk ke dalam perutnya. Dari dalam, tercium bau apak dan lembab yang mencekik, bercampur dengan aroma amis yang tak bisa kuidentifikasi, namun membuat perutku mual. Begitu masuk, kegelapan langsung menyergapku, begitu pekat hingga aku harus meraba-raba dinding. Debu tebal menyelimuti segalanya, menutupi lantai dan perabotan yang rusak,
dan suara langkah kakiku sendiri bergema memantul di dinding-dinding yang suram, menciptakan ilusi bahwa ada orang lain bersamaku. Jendela-jendela tinggi di ruang tengah tertutup rapat oleh tirai-tirai yang robek dan berlumut, hanya menyisakan sedikit cahaya yang masuk, membentuk bayangan-bayangan menakutkan yang bergerak-gerak di lantai, seolah menari dalam tarian kematian. Aku tahu, aku tidak sendirian di sini. Sesuatu, atau seseorang, sedang mengawasiku dari sudut-sudut gelap, menunggu saat yang tepat untuk menunjukkan diri. Saat aku melangkah lebih dalam ke Puri Angker, menelusuri koridor-koridor yang seolah tak berujung, sebuah suara serak dan parau yang tiba-tiba memecah keheningan mengagetkanku. Siapa di sana? Aku berbalik cepat, jantung berdegup kencang di dadaku, berpacu seperti kuda liar. Di sudut ruangan, tersembunyi di balik tumpukan furnitur tua yang tertutup kain usang, seorang wanita tua renta muncul. Rambutnya putih beruban, acak-acakan seperti sarang burung, matanya cekung namun menyorot tajam, menembus kegelapan, dan kulitnya keriput seperti peta jalan kehidupan yang penuh penderitaan. Dia adalah Nenek Sari, seorang warga desa bayangan yang entah kenapa, berani menjaga puri terkutuk ini. Warga desa percaya dia gila, terikat pada tempat itu oleh kutukan yang tak terucap, atau mungkin oleh sesuatu yang jauh lebih mengerikan, sesuatu yang melampaui pemahaman manusia. Awalnya, Nenek Sari enggan bicara, hanya menatapku dengan tatapan kosong yang membuatku merinding, seolah dia melihat hantu di belakangku. Namun, setelah kuutarakan niatku yang tulus untuk mengungkap kebenaran di balik misteri puri ini, sebersit emosi, seperti percikan cahaya di tengah kegelapan, melintas di matanya. Tempat ini, ada yang tinggal di sini, bisiknya, suaranya bergetar lemah, namun penuh dengan kepastian yang mengerikan. Bukan manusia, dia mulai menceritakan kisah-kisah mengerikan yang telah menghantui hidupnya selama bertahun-tahun, suara tangisan pilu yang terdengar di tengah malam, penampakan bayangan hitam yang melintas cepat di koridor, dan benda-benda yang bergerak sendiri tanpa sentuhan manusia. Nenek Sari juga menyebutkan tentang lukisan-lukisan aneh yang ada di dalam puri, yang konon menyimpan rahasia kelam keluarga pemiliknya. Mereka semua menghilang, katanya, menunjuk ke sebuah lorong gelap yang seolah menelan cahaya. Satu persatu, ditarik ke dalam kegelapan yang tak termaafkan. Rasa penasaran dan ketakutan bercampur aduk dalam diriku, menciptakan pusaran emosi yang membingungkan. Apa yang sebenarnya terjadi di puri ini? Dan apa hubungan lukisan-lukisan itu dengan hilangnya orang-orang yang tak pernah kembali? Mendengar cerita Nenek Sari yang memilukan, aku memutuskan untuk segera mencari lukisan-lukisan yang dia sebutkan. Aku harus melihatnya dengan mataku sendiri, merasakan aura yang dipancarkannya. Dengan senter di tangan, cahayanya memotong kegelapan, aku menyusuri lorong-lorong gelap puri yang terasa semakin dingin setiap langkahku. Debu tebal beterbangan setiap kali kakiku melangkah, menciptakan awan-awan kecil di udara, dan sarang laba-laba raksasa bergantungan di mana-mana seperti tirai kematian yang menutupi jalan. Aroma apak semakin kuat, bercampur dengan bau tanah basah dan sesuatu yang busuk, seperti daging yang membusuk. Akhirnya, aku menemukannya, sebuah galeri kecil, tersembunyi di balik pintu kayu berukir yang hampir tak terlihat, menyatu dengan dinding. Di dalamnya, tergantung beberapa lukisan berukuran besar, dilapisi debu tebal yang telah menumpuk selama puluhan tahun, namun masih memperlihatkan detail yang mengerikan di balik lapisan kotoran itu. Lukisan-lukisan itu menggambarkan keluarga pemilik puri di masa lalu, mungkin para bangsawan yang pernah berkuasa di sini, namun ada sesuatu yang sangat mengganggu. Wajah-wajah mereka pucat pasi, mata mereka kosong tanpa ekspresi, dan senyum mereka terlihat dipaksakan, seolah-olah ada beban tak terlihat yang menimpa mereka, sebuah penderitaan yang tak terucapkan. Salah satu lukisan, yang paling besar dan mencolok, menampilkan seorang wanita muda dengan gaun putih yang mengalir anggun, berdiri di tengah taman bunga yang layu dan mati. Wajahnya cantik, namun ada kesedihan mendalam yang terpancar dari matanya, kesedihan yang seolah tak pernah berakhir. Saat aku menatap lukisan itu, aku merasa hawa dingin menusuk tulangku, begitu pekat hingga aku bisa merasakan bulu kuduku meremang, seolah-olah mata dalam lukisan itu hidup dan mengawasiku dengan tatapan yang menusuk. Tiba-tiba, sebuah suara bisikan samar terdengar dari lukisan itu, begitu pelan hingga hampir tak terdengar, namun jelas memanggil namaku. Rambut di tengkukku meremang, dan jantungku berdegup lebih kencang.
Aku tahu, ini bukan sekadar lukisan biasa. Ini adalah jendela menuju masa lalu yang terkutuk, dan rahasia yang tersembunyi di baliknya jauh lebih gelap dari yang kubayangkan, sebuah rahasia yang mungkin akan menghancurkanku. Keesokan harinya, aku kembali ke Puri, kali ini dengan membawa peralatan yang lebih lengkap dan hati yang lebih siap, kamera digital dengan kemampuan menangkap spektrum cahaya yang lebih luas, alat perekam suara dengan sensitivitas tinggi, dan senter yang lebih terang untuk menembus kegelapan terdalam. Nenek Sari tidak terlihat dimanapun, dan kepergiannya yang mendadak semakin menambah aura misteri yang menyelimuti Puri. Fokusku kini adalah pada lukisan-lukisan itu, terutama lukisan wanita muda di taman. Aku harus mencari petunjuk, apapun yang bisa menjelaskan hubungan antara lukisan-lukisan ini dengan orang-orang yang menghilang secara misterius. Saat aku mendekati lukisan wanita itu, aku melihat sesuatu yang aneh, sesuatu yang hampir tak terlihat. Di sudut bawah lukisan, ada tanda samar, seperti coretan kecil yang tersembunyi di antara guratan kuas yang rumit. Aku membersihkan debunya dengan hati-hati, dan terungkaplah sebuah inisial yang terukir samar, LS. LS, gumamku, mencoba mencocokkan inisial itu dengan informasi apapun yang kumiliki. Siapa dia? Aku mencoba mengingat kembali cerita Nenek Sari. Dia pernah menyebutkan tentang seorang pelukis misterius yang dipekerjakan secara khusus oleh keluarga bangsawan pemilik Puri, dan pelukis itu juga menghilang secara misterius, tak pernah ditemukan jejaknya. Apakah LS adalah pelukis itu? Apakah dia bagian dari misteri ini? Aku memeriksa lukisan-lukisan lain dengan teliti, dan di salah satu sudutnya, aku menemukan jejak serupa, sebuah coretan samar yang membentuk simbol aneh, seperti mata yang sedang mengawasi, atau mungkin sepasang mata yang terkutuk. Sensasi dingin kembali merayapi punggungku, menusuk kulit, dan membuatku merinding. Seolah-olah lukisan-lukisan itu bukan hanya merekam masa lalu, tapi juga menyaksikan kejadian-kejadian mengerikan di Puri ini, menjadi saksi bisu yang tak bisa berbicara. Di setiap sudut ruangan, aku merasa ada sepasang mata tak terlihat yang mengawasiku dari kegelapan, menunggu saat yang tepat untuk menerkam, untuk menarikku masuk ke dalam jurang kengerian yang sama dengan mereka yang telah menghilang. Malam itu, aku memutuskan untuk menghabiskan malam di dalam Puri, sebuah keputusan yang mungkin terdengar gila bagi orang lain, namun terasa krusial bagiku. Mungkin terdengar bodoh, tapi aku merasa ada sesuatu yang ingin berkomunikasi denganku, sesuatu yang terperangkap di sini dan membutuhkan bantuan. Aku memilih salah satu kamar tidur yang paling tidak rusak, meskipun debu dan sarang laba-laba masih mendominasi, dan menyiapkan peralatan rekamanku dengan cermat, berharap bisa menangkap jejak apapun. Aku menyalakan beberapa lilin yang kubawa, dan cahaya yang berkedip-kedip menari di dinding, menciptakan bayangan-bayangan yang menakutkan, seolah-olah hantu-hantu bergentayangan di sekelilingku. Aku duduk di tengah ruangan, hening, mencoba menenangkan detak jantungku, menunggu apapun yang akan terjadi. Tidak lama kemudian, suara-suara mulai muncul. Bisikan samar, seperti desahan angin yang membawa duka yang tak terperi. Lalu, terdengar suara langkah kaki yang sangat pelan, menyeret, seolah ada seseorang yang berjalan pincang di koridor luar kamarku, mendekat perlahan. Aku segera menyalakan alat perekam, memastikan setiap suara terekam dengan jelas. Tiba-tiba, suhu di ruangan itu turun drastis, begitu dingin hingga napasku terlihat seperti uap. Lilin-lilin yang menyala di sekelilingku berkedip-kedip liar, nyalanya menari-nari dalam kegelapan, dan kemudian mati satu persatu, meninggalkan kegelapan total yang mencekam. Aku meraba-raba mencari senter di tasku, namun sebelum sempat menyalakannya, sebuah bayangan hitam raksasa melintas di hadapanku, begitu cepat hingga hanya menyisakan jejak dingin yang menusuk kulit. Lalu, terdengar suara jeritan, sangat pelan, namun jelas dan penuh penderitaan. Jeritan seorang wanita. Aku merinding, bulu kuduku berdiri tegak. Aku mencoba mencari sumber suara, memanggil, namun kegelapan begitu pekat, seolah menelanku hidup-hidup. Setelah beberapa saat yang terasa seperti keabadian, suara-suara itu menghilang, dan keheningan kembali menyelimuti ruangan, lebih mencekam dari sebelumnya. Aku akhirnya berhasil menyalakan senterku, dan menemukan diriku gemetar hebat, keringat dingin membasahi tubuhku. Aku yakin, pesan itu telah disampaikan. Ada sesuatu yang ingin aku tahu, sesuatu yang terperangkap di antara dinding-dinding tua ini,
dan dia sedang mencari jalan keluar, mencari seseorang untuk membantunya. Keesokan paginya, dengan sisa-sisa keberanian yang kumiliki, aku mendengarkan rekaman suara yang kudapatkan semalam. Di antara desisan statis dan suara-suara aneh yang tak bisa dijelaskan, aku mendengar sebuah suara jelas, seperti bisikan yang diulang-ulang, namun kini terdengar lebih kuat. Laras, jangan, tinggalkan. Laras, nama itu terasa familiar, seperti gema dari masa lalu yang terlupakan. Aku segera kembali ke galeri lukisan, hatiku berdebar kencang. Mataku tertuju pada lukisan wanita muda di taman. Laras. Mungkinkah dia adalah wanita yang ada di lukisan itu? Mungkinkah dia adalah kunci untuk mengungkap semua misteri ini? Aku mencari petunjuk lain dengan lebih teliti, dan mataku terpaku pada sebuah surat yang terselip di balik bingkai salah satu lukisan yang lebih kecil. Surat itu sudah usang dan hampir hancur, kertasnya rapuh, namun dengan hati-hati, aku masih bisa membaca tulisannya. Surat itu adalah surat cinta, ditulis dengan tulisan tangan yang indah, namun tergesa-gesa, oleh seorang pelukis bernama Lucas Santoso kepada kekasihnya, Laraswati. Lucas dipekerjakan oleh keluarga bangsawan untuk melukis potret mereka, dan tanpa sengaja, dia jatuh cinta pada Laraswati, putri bungsu keluarga itu. Namun, keluarga Laraswati tidak merestui hubungan mereka. Mereka adalah keluarga bangsawan yang sangat menjunjung tinggi martabat dan silsilah, dan Lucas hanyalah seorang pelukis miskin, tidak sepadan dengan martabat mereka. Surat itu juga menyebutkan tentang sebuah ritual gelap yang dilakukan keluarga bangsawan itu untuk mempertahankan kekuasaan dan kekayaan mereka yang besar, sebuah ritual kuno yang melibatkan pengorbanan jiwa. Laraswati menolak ritual keji itu, dan sebagai hukumannya, dia dikurung di dalam puri, disiksa dan diasingkan. Lucas berusaha menyelamatkannya, namun dia juga menghilang secara misterius, tak pernah ada kabar darinya lagi. Kutukan itu, aku mulai mengerti, keluarga itu mengorbankan Lucas dan Laraswati untuk mempertahankan kekuasaan dan kekayaan mereka, dan arwah mereka terjebak di dalam puri, menghantui siapa saja yang mencoba mengungkap kebenaran, mencari keadilan yang tak pernah mereka dapatkan. Aku tahu apa yang harus kulakukan. Aku harus membebaskan Lucas dan Laraswati, memutus rantai kutukan yang telah mencengkeram puri ini selama bertahun-tahun. Aku kembali ke galeri lukisan, membawa lilin dan korek api yang kubawa dari penginapan. Aku berdiri di depan lukisan Laraswati, di mana wajahnya kini tampak begitu nyata dan hidup. Dengan suara bergetar, aku mulai membacakan surat Lucas dengan lantang, setiap kata terasa seperti gema di ruangan kosong itu. Saat aku membaca, hembusan angin dingin yang menusuk tulang memenuhi ruangan, meskipun tidak ada jendela yang terbuka, seolah-olah arwah mereka mulai bereaksi. Bayangan-bayangan menari-nari di dinding, semakin gelap dan semakin jelas, seperti bayangan-bayangan dari masa lalu yang kelam. Aroma amis kembali tercium, lebih kuat dari sebelumnya, menusuk hidung, seolah darah segar mengalir di udara. Tiba-tiba, mata dalam lukisan Laraswati terbuka lebar, menatapku dengan tatapan penuh kepedihan dan amarah yang membara. Gaun putihnya yang ada di lukisan seolah melambai-lambai, tertiup angin yang tak terlihat, dan wajahnya mulai berubah, membusuk di depan mataku, menampakkan kengerian yang tak terbayangkan. Dari belakangku, aku mendengar suara langkah kaki yang semakin mendekat, menyeret, dan derit pintu yang terbuka dengan suara mengerikan. Aku berbalik cepat, dan di ambang pintu, sesosok bayangan hitam raksasa muncul. Dia bukanlah Nenek Sari yang kurus dan lemah. Dia adalah sesuatu yang jauh lebih tua, jauh lebih jahat, dan jauh lebih kuat. Dia adalah manifestasi dari kutukan itu sendiri, penjaga puri yang tidak akan membiarkan siapapun mengungkap rahasia kelamnya, atau membebaskan mangsanya. Aku tahu, ini adalah pertarungan terakhir. Aku mengambil korek api dan menyalakan salah satu lilin. Nyala api itu berkedip-kedip liar, berjuang melawan kegelapan yang pekat, seolah melawan kekuatan jahat. Aku mengangkat lilin itu tinggi-tinggi, menyorotkan cahayanya ke arah bayangan hitam itu. Dia meraung, sebuah suara yang mengoyak telinga, penuh kemarahan dan keputusasaan, dan melangkah maju, tangannya yang panjang dan kurus terulur ke arahku. Tapi aku tidak gentar, aku tahu, harapan terakhir ada di tanganku, harapan untuk membebaskan mereka yang terkunci. Dengan keberanian yang entah datang dari mana, aku melemparkan lilin itu ke arah lukisan Laraswati,
berharap api akan membakar abis kutukan yang telah lama mencengkeram puri ini, membebaskan jiwa-jiwa yang terperangkap. Api mulai melahap kanvas dengan cepat, dan jeritan mengerikan yang bukan berasal dari dunia ini memenuhi ruangan, sebuah jeritan kebebasan yang menyakitkan. Dan itulah akhir dari kisah Puri Angker Laraswati, kisah cinta tragis berujung kutukan abadi. Semoga malam kalian tidak terlalu dihantui setelah mendengar cerita ini. Ingat, terkadang, cinta bisa menjadi kutukan yang paling mengerikan. Jika kalian merinding dan menyukai episode cerita bayangan malam kali ini, jangan lupa untuk menunjukkan dukungan kalian. Klik tombol like, tinggalkan komentar di bawah tentang bagian mana yang paling membuat bulu kuduk kalian berdiri, dan yang terpenting, subscribe ke channel Cerita Bayangan Malam agar kalian tidak ketinggalan kisah-kisah seram lainnya di episode mendatang. Sampai jumpa di bayangan malam berikutnya.